51 panggilan dari kekasih masa kecil. Dia pergi berkuda dan hari sudah sangat larut ketika dia kembali ke rumah. Ye Feng pergi ke bak mandi untuk mandi. Kemudian, dia membungkus dirinya dengan jubah mandi, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan duduk di kursi malas di balkon. Menikmati angin malam dan cahaya bulan, dia merasa sangat nyaman. Namun kepuasan ini tidak bertahan lama. Tanda seru, tanda seru. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba mengganggu suasana hatinya. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Zhou Suyao. Ye Feng masih sedikit mabuk pada awalnya, tetapi setelah melihat nama ini, dia langsung terbangun. Seorang gadis pemalu dan murni segera muncul di depannya. Mereka berdua telah saling mengenal sejak mereka masih muda dan dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Faktanya, dia selalu mencintainya secara diam-diam. Dan Ye Feng juga bisa merasakan bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sangat disayangkan bahwa keluarga Ye Feng tidak berkecukupan saat itu, dan dia merasa sedikit rendah diri, jadi dia tidak berani mengaku padanya. Sejak Ye Feng masuk universitas, mereka berdua tidak pernah saling menghubungi. Ye Feng masih sedikit bingung saat menerima teleponnya. Setelah tenang, dia mengangkat teleponnya. "Hai, teman lama, apakah kamu masih mengingatku?" Begitu panggilan tersambung, suara baru terdengar dari seberang sana. Ye Feng berusaha setenang mungkin. "Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Kau masih berutang sosis ham padaku." "Hehe." Zhou Suyao terhibur dengan kata-katanya yang sedikit lucu. "Kenapa kau memanggilku?" Ye Feng merasa keanehannya sudah berkurang, jadi dia bertanya langsung. "Apa? Aku tidak bisa meneleponmu tanpa alasan." Zhou Suyao berpura-pura marah. "Tentu saja tidak. Aku hanya sedikit terkejut," Ye Feng menjelaskan dengan cepat. "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku di sini untuk memberitahumu agar datang ke resepsi pra-pernikahan besok." Zhou Suyao segera mengungkapkan niatnya. "Kau akan menikah?" Saat Ye Feng mendengar kabar ini, hatinya seakan terpukul keras. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Liu Jie akan menikah dan ingin bertemu teman-teman lamanya sebelum pernikahannya. Bukankah kalian sempat bertengkar sebelumnya? Dia terlalu malu untuk memberitahumu, jadi dia memintaku untuk menyampaikan pesannya," jelas Zhou Suyao sambil tersenyum. "Oh, Liu Jie. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan dia masih menyimpan dendam." Liu Jie juga merupakan teman masa kecil Ye Feng, dan dia 3 tahun lebih tua darinya. Setelah itu, keduanya sempat berselisih sedikit dan tak pernah berkomunikasi lagi hingga kini. Zhou Suyao langsung mulai terkikik. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menemui Zhou Suyao besok, Ye Feng masih sedikit gugup. Apakah dia telah berubah? Dia sangat cantik, pasti banyak yang mengejarnya, kan? Dia tidak tahu apakah dia punya pacar sekarang. Satu demi satu pertanyaan memasuki pikirannya. Tanpa disadari, Ye Feng sudah tertidur. Keesokan paginya, Ye Feng awalnya berganti menjadi kostum Zekna yang dibuat khusus. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini agak terlalu formal? Lagi pula, dia akan bertemu dengan teman masa kecilnya, dan tidak baik jika membuatnya terlalu berlebihan. Kemudian, ia berganti ke pakaian lamanya, jenis yang harganya puluhan yuan di kios-kios pinggir jalan. Kemudian, dia mengendarai mobil super Likan keluar dari area villa. Harus dikatakan bahwa jumlah orang yang menoleh ke belakang saat mengendarai mobil super ini sungguh terlalu tinggi. Sepanjang perjalanan, hal itu menarik perhatian banyak orang yang iri. Liu Jie dan yang lainnya telah memesan kamar di sebuah hotel bintang 5 bernama Xing Yue. Ada banyak mobil mewah terparkir di pintu masuk. Akan tetapi, saat mobil super Likan melaju, semua mobil mewah lainnya langsung kalah pamor. Setelah Ye Feng memarkir mobilnya, dia bangkit dan berjalan menuju restoran. Tepat saat ia hendak melangkah masuk ke hotel, ia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita di belakangnya. Apakah itu Ye Feng? Ye Feng berbalik dan tertegun. Orang yang muncul di depannya adalah Zhou Suyao, yang pernah membuatnya memimpikannya. Hari ini ia mengenakan gaun putih. Meskipun tidak mahal, gaun itu memiliki pesona yang tak terlukiskan. Riasan wajah yang tipis membuat wajahnya yang sudah bersih tampak lebih segar. Selain 92 poin pada penampilannya dan di atas 90 poin pada bentuk tubuhnya, dia benar-benar memiliki pesona seorang gadis yang berubah dan menjadi lebih cantik. Su. Ye Feng tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba tergagap. "Paman. Aku masih bibi." Zhou Suyao tak kuasa menahan godaan. "Suyao, lama tak bertemu." Di hadapannya, Ye Feng telah kembali menjadi bocah lelaki pemalu itu. "Ya, sudah lama sekali, tapi kau belum pernah meneleponku." Nada bicara Zhou Suyao mengandung sedikit rasa kesal.
Ditambah dengan tatapan mencelanya, Ye Feng tiba-tiba merasakan rasa bersalah yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia dulu merasa rendah diri dan tidak layak untuknya, bukan? Zhou Suyao tidak ingin dia merasa terlalu malu dan buru-buru mengalihkan topik. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu tidak punya selera humor? Kamu masih sama seperti dulu, bodoh. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan menuju hotel. Ye Feng buru-buru mengikutinya. Reservasi Liu Jie ada di aula di lantai pertama. Bagi situasi keuangan orang biasa, ini sudah sangat mahal. Soal kamar privat, jangan dipikirkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Saat Ye Feng tiba, sudah ada banyak orang di sekitar meja. Mereka semua adalah teman yang tumbuh bersama. Melihat Ye Feng dan wanita lainnya tiba pada saat yang sama, kerumunan mulai membuat keributan. Oh, kalian berdua jadian. Apa ada rahasia yang nggak boleh kamu ceritakan ke siapapun? Kamu sudah bilang kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Apa kalian bersama tadi malam? Aku selalu berpikir kalian berdua tertarik sejak aku masih kecil. Aku tidak menyangka setelah beberapa tahun, perasaan kalian yang dulu muncul kembali. Sepertinya kita akan mendapatkan kebahagiaan ganda. Petik 2. Mendengar ejekan semua orang, wajah Zhou Suyao langsung memerah. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kalau Ye Feng punya pacar? Kalau pacarnya tahu, nanti malah nggak enak. Mendengar ini, Ye Feng langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya pacar. Begitu dia mengatakan itu, ruangan itu mulai riuh lagi. Wajah Zhou Suyao menjadi semakin merah. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bab 52 di mana kita baru saja. Lanjutkan. Faktanya, saat Zhou Suyao bertemu Ye Feng lagi, perasaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun kembali muncul. Namun, dia memiliki kekhawatiran lain di hatinya. Melihat pakaian Ye Feng hari ini, dia mungkin tidak memiliki situasi keuangan yang baik. Tentu saja, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Orang tuanya yang sombonglah yang peduli. Tanda seru. Selama ini orang tuanya telah mengenalkannya pada orang-orang yang disebut sukses. Dan mereka pasti tidak akan menerima persyaratan Ye Feng. Zhou Suyao selalu mendengarkan orang tuanya sejak kecil, dan tidak berani menentang keinginan orang tuanya. Oleh karena itu, dia merasa sangat bimbang. Saat teman-teman lamanya tertawa, tokoh utama perjamuan, Liu Jie, akhirnya tiba. Setelah melihat Ye Feng, dia menghampiri dan memeluknya erat. Saudaraku yang baik, aku takut kamu akan menyimpan dendam dan tidak datang hari ini. Ye Feng memukul dadanya. Itu sudah masa lalu. Kau masih mengingatnya. Aku sudah lama melupakannya. Ngomong-ngomong, mereka berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam. Saat itu, Liu Jie menginjak bunga yang telah ia siapkan untuk Zhou Suyao. Setelah itu, mereka berdua bertengkar dan tidak pernah berbicara lagi. Kalau dipikir-pikir lagi kejadian waktu mereka masih kecil dulu, dia merasa itu konyol sekali. Liu Jie kemudian menyapa teman-teman lamanya dan kembali ke tempat duduk mereka. Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa yang kulihat di lantai bawah saat aku masuk? Setelah Liu Jie duduk, dia memulai percakapan. Kamu lihat yang cantik, goda seseorang. Enyahlah. Kakak ini akan segera menikah. Wanita cantik hanyalah awan yang mengambang di mataku, kata Liu Jie dengan nada bangga. Baiklah, berhenti pamer. Katakan padaku, apa yang kau lihat, desak seseorang. Aku lihat Super Charlie kan sialan itu. Itu yang ada di Fast and Furious 7. Keren banget. Liu Jie memasang ekspresi iri di wajahnya. Benarkah? Ada orang kaya seperti itu di kota Zonghai. Mobil itu tidak murah, kan? Maksudmu tidak murah? Itu 60-70 juta. Kamu bisa beli beberapa villa besar. Cek, bukannya itu juga roda 4. Selain memuaskan kesombonganmu, apa bedanya kamu dengan Mazdaku? Jangan bilang anggurnya asam karena kamu tidak bisa memakannya. Kamu masih punya muka untuk membandingkan Mazdamu yang rusak dengan orang lain. Cek. Kelompok orang kaya ini sungguh tidak manusiawi. Petik 2. Ye Feng, yang duduk di samping dan minum air dengan tenang, hampir menyemburkan air dari mulutnya. Jadi bagaimana jika dia punya uang? Bagaimana mungkin dia bukan manusia? Orang-orang ini terlalu membenci orang kaya, bukan? Zhou Suyao, yang duduk di sebelahnya, melihat ekspresinya agak aneh. Dia mengira perkataan mereka telah melukai harga dirinya dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kenapa Madayong tidak datang, apa kamu tidak memberitahunya? Mendengar ini, Liu Jie tak kuasa menahan tawa. Dia sekarang kaya. Aku sudah memberitahunya kemarin,
tapi dia bilang dia agak sibuk beberapa hari ini dan tidak bisa pergi. Dia mengirimiku angpau besar berisi 2.000 yuan. Mendengar kata-katanya, seseorang berseru, sialan, angpau 2.000 yuan. Apa yang sedang dilakukan Dayong sekarang? Kaya raya begitu. Mata Liu Jie dipenuhi rasa iri. Dia sekarang ketua tim penjualan di Lingyun Real Estate. Gaji pokok plus komisinya setidaknya 20 hingga 30 ribu yuan sebulan. Sialan, Lingyun Real Estate. Itu salah satu perusahaan terbesar di kota Zonghai. Saya pernah mengikuti wawancara sebelumnya, tetapi saya tereliminasi di babak pertama. Sepertinya Dayong adalah yang terbaik di antara kita. Ai, sungguh menyebalkan membandingkan orang, haha. Liu Jie melihat Ye Feng tidak berbicara, jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Xiao Feng, kamu yang termuda di kelompok kami. Sebagai kakakmu, aku akan memberimu sedikit nasihat. Kalau kamu mencari pekerjaan setelah lulus, kamu harus cari perusahaan besar seperti Lingyun Real Estate. Yang lain juga berbicara dengan nada bicara orang-orang berpengalaman. Liu Jie benar. Kalau mau kerja, cari perusahaan besar. Gajinya bagus, masa depanmu cerah, dan reputasimu akan bagus. Benar sekali. Perusahaan kecil seperti kami bisa menghadapi PHK kapan saja dan di mana saja. Sungguh menyedihkan. Lihat Dayong. Gajinya 20.000 sampai 30.000 yuan sebulan. Dia tidak sesedih kita. Bukankah kamu sedang membicarakan Xiao Feng? Kenapa kamu malah membicarakan Dayong lagi? Dia melakukannya dengan sangat baik, Anda tidak bisa tidak yakin. Saat semua orang sibuk menyombongkan diri, seorang pelayan dengan cepat berjalan ke sisi Ye Feng. Tuan, apakah itu Likan di luar rumahmu? Ye Feng tertegun sejenak. Ya, kenapa? Nada bicara pelayan itu sangat sopan. Begini. Mobil seorang pria terhalang oleh mobil Anda. Bisakah Anda membantu memindahkan mobilnya? Ye Feng berpikir sejenak dan mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Bantu aku memindahkannya, terima kasih. Pelayan itu begitu gembira hingga ia hampir melompat. Dia memegang kunci mobil dengan kedua tangan seakan-akan sedang memegang harta yang tak ternilai harganya. Dia bahkan tidak berani bermimpi menyentuh mobil mewah tingkat ini. Sekarang, dia benar-benar diminta untuk mengendarainya. Hal ini membuatnya bahkan lebih bahagia daripada memenangkan 5 juta. Pelayan itu langsung lari. Setelah menyuruh pelayan itu pergi, Ye Feng berbalik lagi. Dia merasa suasana di meja itu sangat aneh. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatapnya dengan bingung. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ye Feng terbatuk canggung. Kenapa kamu diam saja? Kita tadi di mana? Oh iya, mereka lagi ngomongin Dayong, kan? Lanjutkan. Bab 53 awalnya aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa. Liu Jie adalah orang pertama yang tersadar. Ia segera menoleh ke arah orang di sampingnya. Apa aku salah dengar? Mobil apa yang dikatakan petugas servis? Saya pikir itu Likan, jawab pria itu dengan ragu. Likan. Mobil baru dari dalam negeri. Harganya pasti beberapa ratus ribu, kan? Seseorang menyela. Likan. Likan. Liu Jie merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Feng dengan tak percaya. Supercar Likan yang terparkir di luar itu milikmu. Semua orang di meja berdiri mendengar perkataannya. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng. Ye Feng menghela napas panjang. Awalnya aku ingin berteman denganmu sebagai orang biasa, tapi aku tak menyangka akan seperti ini. Baiklah, aku seorang miliarder, jadi aku akan bicara. Semua orang masih sedikit bingung. Mendengar kata-katanya yang sedikit menggoda, mereka semua menjadi tenang dan duduk. Itu jelas bukan miliknya. Bagaimana mungkin dia mampu mengendarai Likan? Benar. Mobil itu harganya setidaknya 60 hingga 70 juta yuan. Kalau pakai mobil seperti itu, pasti uangnya setidaknya ratusan juta yuan. Itu alarm palsu. Saya pikir keluarga kami benar-benar punya miliarder. Bukannya mereka meremehkan Ye Feng. Alasan utamanya adalah keluarga Ye Feng terlalu miskin, dan dia dianggap yang terburuk di antara mereka. Lagi pula, dia baru tahun pertama kuliah. Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil sport seharga puluhan juta? Bukankah ini mimpi? Ye Feng tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak. Seperti yang telah dikatakannya sebelumnya, dia hanya ingin bergaul dengan kelompok teman masa kecilnya ini sebagai orang biasa. Dia tidak ingin terlalu banyak faktor rumit yang terlibat. Namun, surga tidak mengabulkan keinginannya. Meskipun dia sebenarnya ingin bersikap low profile, namun kondisi tidak mengizinkannya. Tepat saat dia mengira episode kecil ini telah berakhir, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, Ye Feng. Ye Feng berbalik, kepalanya langsung membesar.
Pria itu adalah Zhao Fulin, yang ditemuinya di pesta keluarga Shen sehari sebelumnya. Di belakang Zhao Fulin, ada sekelompok orang sukses berjas. Benarkah itu kamu? Kupikir aku berhalusinasi. Zhao Fulin segera menghampirinya untuk menyambutnya. Ya, kebetulan sekali. Ye Feng hanya bisa berdiri untuk menyambutnya. Sekelompok teman masa kecil di meja itu sedikit tercengang, tidak mengetahui siapa orang ini. Akan tetapi, dilihat dari temperamen orang-orang ini, mereka tampaknya bukan orang biasa. Pada saat itu, Liu Jie tiba-tiba berseru, "Bos." Kemudian, dia segera berjalan ke arah pria parubaya di belakang Zhao Fulin dan membungkuk. Pria parubaya itu memandang Ye Feng dan Zhao Fulin. Mereka tampak memiliki hubungan yang sangat baik. Sementara itu, Liu Jie sedang makan di meja yang sama dengan Ye Feng. Memikirkan hal ini, ia buru-buru membantu Liu Jie berdiri. "Oh, ini Xiao Liu. Kamu mau makan malam dengan temanmu. Pesan saja apapun yang ingin kamu makan dan bebankan pada saya." Liu Jie bingung dengan antusiasme bosnya. Ketika bosnya melihatnya, dia selalu bersikap suka memerintah dan tidak pernah menatap matanya. "Apa yang terjadi hari ini?" Zhao Fulin melirik Liu Jie lalu menoleh ke Ye Feng. "Apakah ini temanmu?" Ye Feng mengangguk. "Dia teman masa kecilku." Zhao Fulin langsung mengerti dan berkata kepada bos parubaya itu, "Bos Lu, saya tidak menyangka bawahan Anda ternyata teman adik laki-laki saya. Sepertinya kita memang ditakdirkan." Pak Lu langsung mengerti dan mengangguk. "Xiao Liu telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di perusahaan kita. Saya sedang mempertimbangkan untuk mempromosikannya menjadi manajer departemen." Ketika Liu Jie mendengar ini, dia hampir melompat kegirangan. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun baginya untuk mencapai posisi manajer departemen. Dan ini dengan syarat dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun kini, dia benar-benar telah melompati beberapa tingkat. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Di samping merasa terkejut, dia juga penasaran dengan latar belakang sahabat Ye Feng ini. Mengapa bosnya merasa seperti antek di hadapan orang ini? Kata-kata santai pihak lain benar-benar dapat membuat bosnya mendengarkannya. Zhao Fulin tentu saja tidak akan memasukkan masalah sekecil itu ke dalam hatinya. Ia berbalik dan menatap Ye Feng. "Kak Ye, kenapa kamu makan di tempat seperti ini? Aku punya ruang privat, Sky, yang sudah dipesan di restoran ini. Bagaimana kalau kamu dan teman-temanmu ikut aku makan di sana?" Dia tidak ingin pamer, tetapi dia benar-benar ingin mentraktir Ye Feng makan. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ye Feng atas ginseng liarnya. Semua orang di meja itu begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Kamar, Sky, adalah kamar paling premium di hotel tersebut. Umumnya, mereka yang bisa makan di sana adalah orang kaya atau bangsawan. Lagi pula, mereka bukan sekadar orang kaya dan berkuasa biasa, mereka harus menjadi orang kaya dan berkuasa teratas. Selain itu, bos Liu Jie sangat menghormati orang ini. Semua orang sudah bisa membayangkan betapa hebatnya latar belakang orang ini. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan besar muncul di benak setiap orang. Bagaimana mungkin seorang anak miskin seperti Ye Feng, yang tidak punya uang dan tidak punya latar belakang, bisa mengenal orang sebesar itu? Dan tampaknya hubungan mereka tidak biasa. Mendengar ajakan Zhao Fulin, Ye Feng langsung menggelengkan kepala. "Terima kasih atas niat baikmu, Saudara Zhao. Kami hampir selesai makan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi." Zhao Fulin mengangguk kecewa. "Baiklah kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan kalau sempat." Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menambahkan, "Ngomong-ngomong, kudengar kau membeli 60% saham Lingyun Real Estate. Aku pribadi sangat mengagumi Lingyun Real Estate. Bekerja keraslah dan kau akan punya masa depan yang cerah." Lalu, dia naik ke atas bersama anak buahnya. Dan meja Ye Feng tiba-tiba menjadi sunyi senyap. "Real Estate Lingyun. 60% saham. Kamu Feng." Bab 54 Aku sebenarnya badut. Ye Feng menyuap 2 suap makanan dan melihat semua orang menatapnya dengan kaget. "Ada apa? Ada bunga di wajahku. Kenapa kalian semua menatapku?" Liu Jie membuka mulutnya dengan susah payah. "Xiao Feng, apa yang dikatakan bos besar tadi benar? Apa kau benar-benar membeli 60% saham Lingyun Real Estate?" Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. "Ini cuma bisnis kecil, nggak perlu disebut-sebut. Ayo makan." Sekelompok sahabat masa kecil itu saling berpandangan, merasa sedikit canggung. Tanda seru tanda seru. Mereka baru saja menguliahinya seolah-olah mereka adalah kakak laki-lakinya, memintanya untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Mereka tidak menyangka dia akan menjadi bos besar Lingyun Real Estate. Setelah semua ini, mereka adalah badut. Ah, jadi Dayong juga bawahan Xiao Feng sekarang.
Salah satu teman masa kecilnya tiba-tiba menyadari. Semua orang juga kembali sadar. Benar. Ma Dayong sekarang menjadi pemimpin tim penjualan Lingyun Real Estate. Ye Feng adalah bos besar Lingyun Real Estate. Jika harus dikatakan, itu memang hubungan atasan-bawahan. Namun, ada perbedaan besar antara level-level tersebut. Lucunya, mereka hanya menyanjung Ma Dayong. Sekarang setelah mereka pikirkan lagi, mereka benar-benar tampak seperti belum pernah melihat dunia. Kakak, izinkan aku memeluk pahamu. Aku akan menyusulmu nanti. Liu Jie langsung bercanda untuk meredakan kecanggungan. Yang lainnya juga mengelilingi Ye Feng, seolah-olah mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Ye Feng juga mulai bercanda dengan mereka. Zhou Suyao, yang duduk di samping, sudah melihat sekeliling. Saat dia menatap Ye Feng, emosi yang selama ini dia tekan sudah mulai melonjak. Dia khawatir kemampuan finansial Ye Feng tidak cukup dan akan dibenci oleh orang tuanya. Kini, rintangan terakhir di antara mereka berdua telah tereliminasi. Apalagi yang perlu dikhawatirkannya? Mitra mana yang diperkenalkan orang tuanya yang dapat dibandingkan dengan Ye Feng? Dia mengendarai mobil super mewah. Ia bahkan menyebut para taipan papan atas sebagai saudara-saudaranya. Dia bahkan menjadi bos besar sebuah perusahaan real estate. Dengan kualifikasinya, orang tuanya yang sombong akan dengan senang hati menjilatnya, namun mereka masih berani membencinya. Dia takut kalau mereka saja yang akan dibenci, kan? Namun, dengan kondisinya saat ini, wanita seperti apa yang tidak bisa ia temukan? Saya khawatir dia mungkin tidak tertarik pada saya. Zhou Suyao memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya. Di akhir makan malam, Liu Jie mengusulkan untuk membuat grup obrolan kecil. Tentu saja, semua orang setuju. Ye Feng juga tidak menolaknya, dan dia bergabung dengan kelompok itu. Dia awalnya berencana untuk melunasi tagihannya. Namun setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia tidak ingin Liu Jie dan yang lainnya berpikir bahwa dia sengaja memamerkan kekayaannya. Setelah membayar tagihan, sekelompok orang itu keluar dari restoran dan mencari mobil mereka sendiri. Saat Ye Feng mengendarai mobil super Likan yang memukau itu, semua orang terkejut sekali lagi. Meskipun mereka sudah tahu kalau mobil super itu milik Ye Feng, saat mereka melihatnya melaju, mereka masih sulit mempercayainya. Ye Feng, bisakah kau mengantarku? Tidak mudah mendapatkan taksi di sini. Pada saat ini, Zhou Suyao yang berdiri di pinggir jalan, mengumpulkan keberaniannya dan mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat. Wow! Sekelompok sahabat masa kecil itu kembali membuat keributan, mereka menatap kedua orang itu dengan ekspresi aneh. Wajah cantik Zhou Suyao sedikit merah, yang membuatnya tampak semakin menawan. Ye Feng menyentuh hidungnya. Biaya penampilanku sangat mahal. Kalau kau ingin aku menjadi sopir tetapmu, bukankah seharusnya kau menunjukkan sedikit rasa terima kasih? Mata Zhou Suyao melebar. Bagaimana kau ingin aku mengungkapkannya? Sebelum Ye Feng sempat menjawab, sekelompok hewan di sekitarnya mulai berteriak serempak, cium. Cium. Wajah Zhou Suyao memerah. Lupakan saja, aku akan naik taksi pulang. Dengan itu, dia hendak pergi karena kesal. Ye Feng langsung menghentikannya. Aku hanya bercanda. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa mengantar si cantik Zhou pulang. Cepat masuk ke mobil. Zhou Suyao mengangkat wajah kecilnya yang bangga. Lebih tepatnya begitu. Lalu, dia masuk ke kursi penumpang depan dengan enggan. Saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Ye Feng menyapa teman-teman masa kecilnya dan menginjak pedal gas. Ledakan. Mesin mobil sport super Likan meraung. Kemudian, ia berubah menjadi petir merah dan menghilang di depan mata semua orang. Saat Ye Feng mengantar Zhou Suyao ke apartemennya, hari sudah sangat larut. Kamu tinggal di sini sekarang. Ye Feng melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Lingkungan di sini tidak begitu baik, dan banyak sekali sampah menumpuk di jalan yang tidak dibersihkan oleh siapapun. Dari waktu ke waktu, penjahat jalanan bertato dan bertelanjang dada akan lewat, dan keamanan publik tidak selalu baik. Yah, di tempat seperti Zonghai, di mana setiap jengkal tanahnya bernilai emas, tempat tinggalnya sudah cukup baik. Zhou Suyao merasa sedikit tak berdaya. Aku lupa bertanya, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ye Feng berbalik dan menatapnya. Dia harus mengakui bahwa profil sampingnya sungguh cantik. Pipinya yang putih bagaikan jeli, membuat orang ingin menggigitnya. Saya kuliah tahun keempat tahun ini. Saya magang di hotel. Gaji bulanan saya pas-pasan untuk membayar sewa. Zhou Suyao sama sekali tidak menyembunyikan situasinya. Ye Feng mengangguk sedikit, dan dia tidak melanjutkan bertanya. Baiklah, aku akan ke atas dulu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Ekspresi Zhou Suyao sedikit enggan.
Kau tidak akan mengajakku minum? Tanya Ye Feng dengan nada bercanda. Setelah minum, apakah kamu berencana untuk mandi dan bermalam? Canda Zhou Suyao. Kau sudah melihatnya. Tidak baik bagi seorang wanita untuk terlalu pintar. Ye Feng menatapnya dengan senyum jahat. Zhou Suyao menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak. Lalu, tiba-tiba ia mendekatkan kepalanya yang kecil. Dia mencium wajah Ye Feng pelan dan bersiap melarikan diri. Namun, Ye Feng menariknya kembali. Kau ingin kabur setelah menciumku? Mata Zhou Suyao yang besar dan berair menatapnya dengan gugup. Aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Zhou Suyao merasa seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan ia bahkan tak mampu mengerahkan tekad untuk melawan. Ye Feng merasa seperti ada monster yang terbangun di tubuhnya. Tangannya mulai bergerak. Dia berniat menghukumnya saat itu juga. Zhou Suyao akhirnya sadar dan bergegas mendorongnya. Dasar bajingan kecil. Kemudian, dia mendorong pintu mobil dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Ye Feng menatap punggungnya yang panik dan tersenyum. Wanita, bicaralah dengan integritas. Bab 55 orang ini benar-benar mengganti mobilnya lagi. Di blok pengajaran Universitas Songhai. Meskipun skandal Ye Feng dan Shen Baitian sudah ada sejak lama, popularitasnya tidak menurun sama sekali. Di luar kelas yang membosankan, bergosip adalah cara yang baik untuk menyesuaikan diri. Kurasa Shen Baitian tidak cukup baik untuk Ye Feng. Ye Feng tampan dan kaya, jadi dia pasti sudah merayunya duluan, kata seorang gadis berbintik-bintik di seluruh wajahnya dengan yakin. Omong kosong, aku khawatir kau tidak tahu latar belakang keluarga Shen Baitian. Dia jauh lebih kuat daripada Ye Feng. Dia pasti menggunakan cara yang keji untuk mengejar Shen Baitian. Tanda seru. Salah satu anak laki-laki itu langsung membela dewinya. Benar, bagian mana dari diri Ye Feng yang pantas untuk Shen Baitian? Apalagi yang dia punya selain uang? Apakah dia sehebat aku dalam pelajaran? Apakah dia setampan aku? Shen Baitian benar-benar buta. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara mesin motor. Segera setelah itu, sambaran petir merah tiba-tiba melintas. Pekik. Dengan suara pengereman yang mendecit, mobil superlikan merah yang sangat gagah itu membuat lengkungan yang indah dan parkir di tempat parkir. Para siswa yang lewat berhenti untuk menonton. Wah, mobil sport ini keren banget. Kayaknya harganya beberapa juta, ya. Beberapa juta. Mimpi, ya. Ini Super Charlie kan, harganya setidaknya 60-70 juta. Bukankah ini mobil yang terbang di atas gedung pencakar langit di Fast and Furious 7? Benar. Ini mobil impian setiap pria. Lihat mobilnya, jauh lebih tampan daripada mobil Ye Feng. Tepat ketika semua orang mencoba menebak siapa pemilik mobil itu. Pintu mobil superlikan terbuka perlahan, dan sosok yang dikenalnya muncul di depan semua orang. Ye Feng lah yang baru-baru ini menjadi pusat opini publik. Kamu Feng. Sebenarnya itu Ye Feng. Orang ini benar-benar mengganti mobilnya lagi. Terakhir kali, dia mengendarai Ferrari Enzo yang bernilai puluhan juta. Hari ini, ia mengendarai mobil sport yang lebih mewah, mobil superlikan. Bukankah orang ini agak terlalu kaya? Beberapa gadis pemberani segera mengelilinginya. Tuan Muda Feng, mobil barumu keren sekali. Bisakah kau mengantarku sepulang sekolah sore ini? Tuan Muda Feng, bolehkah saya makan malam dengan Anda malam ini? Saya punya beberapa pertanyaan tentang hubungan yang ingin saya tanyakan. Tuan Muda Feng, bisakah kita menonton film bersama malam ini? Saya tahu bioskop pribadi dengan tempat tidur besar dan nyaman. Beberapa gadis mulai menggoda dengan gila-gilaan, berharap mendapatkan perhatian Ye Feng. Hal ini membuat anak-anak lelaki di sekitarnya menjadi gila karena cemburu. Gadis-gadis ini biasanya bertingkah bak dewi di hadapan mereka. Namun di hadapan Ye Feng, mereka bagaikan segerombolan anjing betina yang sedang berahi. Ye Feng tentu saja tidak peduli dengan wanita-wanita biasa ini. Dia hanya tersenyum menolak pada gadis-gadis itu, lalu berbalik dan berjalan pergi. Wow, Tuan Muda Feng tersenyum padaku, dia tersenyum padaku. Jangan terlalu banyak berpikir, Tuan Muda Feng sedang tersenyum padaku, oke. Menempelkan senyum Tuan Muda Feng, hehe. Ye Feng kini telah menjadi pusat perhatian di Universitas Songhai. Kemanapun ia pergi, ia akan langsung menjadi pusat perhatian. Saat dia masuk ke kelas, Faticu yang sedang membual kepada teman-teman sekelasnya langsung maju ke depan. Kak Feng, ku dengar kau bersama Shen Baitian. Benarkah? Murid-murid lain di kelas juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Feng memelototinya. Kapan kamu jadi suka bergosip seperti ini?
Faticu terkekeh. Aku cuma penasaran. Shen Baitian itu primadona kampus Universitas Zonghai. Kalau kamu benar-benar jadian sama dia, aku juga bakal punya muka. Ye Feng terdiam. Jangan bicara omong kosong, kami hanya teman biasa. Faticu tidak begitu percaya padanya. Apa kalian benar-benar hanya teman biasa? Ye Feng berjanji tanpa daya, aku bersumpah, kita sebenarnya hanya teman biasa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teleponnya tiba-tiba berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa peneleponnya adalah Shen Baitian. Ye Feng langsung merasa sakit kepala. Panggilan ini datang di waktu yang tepat. Akan tetapi, dia tidak dapat menolaknya, atau akan semakin sulit untuk menjelaskannya. Memikirkan hal ini, dia harus menjawab telepon. Hei, Ye Feng, di mana kamu sekarang? Suara manis Shen Baitian terdengar dari telepon. Ruang kelas begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Semua orang menahan napas dan mendengarkan. Aku di sekolah. Ye Feng terbatuk kering. Aku juga di sekolah. Kamu ada waktu luang sore ini. Aku ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih karena sudah datang ke pesta ulang tahun kakekku kemarin. Shen Baitian langsung menawarkan undangan. Ketika orang-orang di kelas mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi, aku tahu itu. Ternyata Ye Feng sudah menghadiri pesta ulang tahun kakek Shen Baitian. Apakah ini termasuk bertemu orang tuanya? Ye Feng sebenarnya menyangkalnya tadi, apakah dia benar-benar mengira mereka begitu mudah ditipu? Ye Feng tak berdaya. Nona, aku baru saja menjelaskan hubungan kita kepada mereka. Apa kau tidak membuat mereka semakin salah paham? Shen Baitian terkekeh, apa yang perlu dijelaskan? Apa memalukan sekali punya skandal denganku? Ye Feng juga tertawa. Aku tidak keberatan terlibat skandal dengan Nona Shen. Tapi ini akan memengaruhi pencarianku untuk pacar, jadi kau harus bertanggung jawab atasku. Shen Baitian ikut bercanda, tentu saja, kalau kamu benar-benar jadi bujangan, aku akan dengan senang hati menerimamu, hehe. Keduanya mengobrol dan tertawa sebentar sebelum mereka sepakat mengenai tempat pertemuan dan menutup telepon. Kak Feng, beraninya kau bilang kau dan Shen Baitian cuma teman biasa. Kurasa kalian berdua belum dapat surat nikah, kan? Faticu langsung menggoda. Siswa lain di kelas juga ikut bergabung. Ye Feng sakit kepala. Cinta, dia dan Shen Baitian kini menjadi palu batu. Tapi Ye Feng benar-benar dirugikan. Dia bahkan belum memegang tangannya. Bab 56. Apakah Anda benar-benar lahir di tahun anjing? Setelah kelas pagi, Ye Feng meninggalkan sekolah dengan mobil likan miliknya. Tempat yang dia dan Shen Baitian sepakati untuk bertemu berada tepat di seberang sekolah. Saat tiba, dia melihat kampus Belesen mengenakan gaun putih dari jauh. Angin bertiup, dan dia merasa seperti melayang. Ye Feng menghentikan mobil di sampingnya dan menurunkan kaca jendela. Gadis cantik, bolehkah aku mengajakmu bermain? Shen Baitian bahkan tidak mendongak dan mundur selangkah dengan jijik. Tidak perlu. Ye Feng menahan tawanya. Kamu benar-benar tidak mau masuk ke mobil. Baru saat itulah Shen Baitian mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ye Feng di dalam mobil, dia terkejut. Kamu beli mobil baru lagi. Tentu saja, dia mengenali bahwa mobil di depannya adalah mobil superlikan. Sejauh pengetahuannya, mobil ini sangat mahal. Bahkan lebih mahal daripada Ferrari Enzo yang dimiliki Ye Feng terakhir kali. Dari mana orang ini mendapatkan uang sebanyak itu? Ye Feng mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Seseorang memberikannya kepadaku. Shen Baitian memutar matanya. Kau membual. Siapa yang akan memberinya mobil semahal itu? Meskipun dia tidak mempercayainya, dia langsung duduk di kursi penumpang depan. Melihat interior mobil yang mewah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak atas ketidakmanusiaan Ye Feng. Kudengar mobil itu dilengkapi dengan jam tangan Cirrus Klapjis seharga 1 juta yuan, kan? Ye Feng agak terkesan. Aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak. Dia segera melepas jam tangan Cirrus Klapjis di pergelangan tangannya dan berkata, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Shen Baitian hanya melihatnya sebentar sebelum mengembalikannya. Aku tidak mau barang semahal itu. Bagaimana kalau kau punya pikiran yang tidak senonoh tentangku? Ye Feng langsung memutar matanya. Lupakan saja kalau kau tidak mau. Anjing tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang baik. Siapa yang kau panggil anjing? Saya berbicara tentang siapapun yang mengakuinya. Aku akan menggigitmu sampai mati. Ah, kamu benar-benar lahir di tahun anjing. Ye Feng dan Shen Baitian mengobrol dan tertawa sebentar, dan dia hendak menyalakan mobil. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi di telinganya. Lukisan Picasso yang terkenal,
gadis bertopi merah terdeteksi. Sistem pencarian harta karun akan memandu Anda. Memulai navigasi, silakan lurus sejauh 60 meter, lalu belok kiri. Ye Feng segera menginjak rem. Shen Baitian tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menatapnya dengan bingung. Ada apa? Ye Feng mengarang alasan acak, tiba-tiba aku teringat sesuatu, aku perlu mengambil jalan memutar. Tanpa menunggu persetujuan Shen Baitian, dia menyalakan mobilnya lagi. Mengikuti arahan sistem, mereka akhirnya melaju ke kawasan pemukiman kelas atas. Navigasi pejalan kaki telah dimulai, harap ikuti posisi Anda saat ini dan lurus ke selatan sejauh 12 meter sebelum berbelok ke kanan. Ye Feng keluar dari mobil dan terus berjalan bersama Shen Baitian. Shen Baitian bingung, tetapi dia mempercayai Ye Feng tanpa syarat dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua tiba di depan sebuah villa mewah. Inilah tempatnya. Ye Feng sedikit bersemangat. Sebuah truk diparkir di pintu masuk villa. Seorang pria setengah baya yang gemuk sedang mengarahkan beberapa tukang pindahan untuk memindahkan perabotan keluar rumah. Ye Feng segera menghampirinya. Halo, apakah Anda pemilik rumah ini? Nada bicara pria parubaya itu agak tidak sabar. Ya, ada apa? Ye Feng masih tersenyum. Aku suka rumahmu. Apa kau berencana menjualnya? Ketika lelaki setengah baya itu mendengar hal ini, dia mengamatinya. Namun, melihat usia keduanya, mereka tampak seperti mahasiswa yang belum lulus. Apakah mereka mampu membeli rumah ini? Maaf, saya tidak mau menjual, jawab pria parubaya itu dengan dingin. Ye Feng, lupakan saja. Kalau kamu mau beli rumah, kita cari tempat lain saja. Melihat pria parubaya itu menolak, Shen Baitian menoleh ke arah Ye Feng. Namun, Ye Feng sangat gigih, ia melanjutkan, bisakah kau mempertimbangkannya lagi? Aku sangat suka rumah ini. Pria parubaya itu melihat keseriusannya dan ragu-ragu. Ini terutama karena aku sudah menjual rumahku. Tidak. Ye Feng berkata tanpa ragu, berapapun yang ditawarkan pihak lain, aku akan menawarkan 2 kali lipatnya. Mata pria parubaya itu langsung berbinar. Dia menawar 15 juta. Ye Feng segera mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 30 juta yuan. Pria parubaya itu menerima cek itu dan tangannya gemetar karena gembira. Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk konfirmasi. Setelah itu, dia bergegas pergi untuk memastikan keaslian cek tersebut. Shen Baitian lalu menarik Ye Feng ke samping. Kau gila. Rumah ini paling mahal cuma 20 juta. Kenapa kau memberinya begitu banyak? Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Kalau aku suka, ya beli saja. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Shen Baitian benar-benar terdiam. Orang ini benar-benar anak yang hilang. Kalau dia menikah nanti, betapa mengerikannya itu. Kenapa dia mikirin pernikahan? Siapa yang mau menikahinya? Sesaat kemudian, pemilik properti mengonfirmasi keaslian cek tersebut dan kembali dengan semangat tinggi. Kita bisa menjalani prosedurnya sekarang. Ye Feng mengangguk, lalu berpura-pura acuh tak acuh, oh ya, jangan pindahkan perabotan di dalam, aku terlalu malas untuk membeli yang baru. Sang pemilik rumah tidak ragu sedikit pun dan langsung mengangguk setuju. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah beberapa furnitur tua, serta beberapa lukisan dekoratif modern dan kerajinan tangan yang ia beli demi keanggunan artistik. Barang-barang itu tidak terlalu berharga. Kemudian, keduanya pergi untuk menangani prosedur pemindahan. Kemudian, pemilik rumah menyerahkan buku rumah dan kunci kepada Ye Feng dan pergi dengan perasaan puas. Baru saat itulah Ye Feng memasuki villa bersama Shen Baitian. Villa itu dibagi menjadi 2 lantai dan didekorasi dengan mewah. Namun, Ye Feng sama sekali tidak mempedulikannya, ia terus mengikuti petunjuk navigasi dan berjalan menuju ruang belajar. Anda telah tiba di tujuan, navigasi selesai. Bab 57 Lukisan terkenal Picasso yang hilang. Di ruang belajar pemilik asli, terdapat berbagai macam lukisan cat minyak, lukisan pemandangan, kaligrafi, dan sketsa. Tentu saja, pada dasarnya semuanya adalah barang palsu murahan yang tidak bernilai apa-apa. Dapat dilihat bahwa pemilik aslinya ingin menampilkan kesan elegan. Namun, seorang filsuf pernah berkata, keanggunan bukanlah suatu tindakan, tetapi keagungan adalah suatu tindakan. Budaya adalah sesuatu yang tidak dapat dipalsukan. Tanda seru. Ye Feng tidak punya waktu untuk menggoda selera pemilik aslinya, jadi dia segera masuk dan mulai mencari dengan saksama. Melihatnya seperti ini, Shen Baitian merasa geli. Apa yang kau cari? Kau pasti tidak berpikir untuk menemukan karya asli di sini, kan? Aku sarankan kau menyerah saja. Aku sudah melihatnya. Semuanya tiruan. Tidak ada satupun yang asli.
Ye Feng tidak tergerak. Bagaimana jika ada keajaiban? Shen Baitian benar-benar terdiam. Kalau begitu, sekalian saja kamu beli tiket lotre. Peluangnya lebih tinggi dari ini. Ye Feng mengabaikannya dan terus mencari. Setelah mencari sekitar 10 menit, Shen Baitian sudah sedikit tidak sabar. Pada saat ini, mata Ye Feng tiba-tiba menjadi cerah. Di rak buku pemilik asli, ada sebuah kotak yang belum dibuka, yang sudah tertutup lapisan debu. Ye Feng segera melepaskan kotak itu, meniup debu, dan membukanya dengan hati-hati. Shen Baitian sudah agak marah. Ye Feng, jangan buang waktumu di sini. Kalau kau bisa menemukan lukisan berharga di sini, aku akan melahap semua lukisan di sini. Pada saat ini, dia melihat Ye Feng perlahan membuka lukisan di dalam kotak. Sebuah lukisan cat minyak yang terlihat agak tua langsung dihadirkan. Ada seorang gadis bertopi merah. Wajahnya datar dan emosinya tak bergejolak. Ia hanya duduk dengan tenang, linglung. Mata Shen Baitian langsung melebar. Dia telah menerima pengaruh seni yang sangat baik sejak dia muda, jadi dia cukup berpengetahuan tentang lukisan cat minyak. Di matanya, lukisan ini benar-benar berbeda dari tiruan lain di ruang kerjanya. Suatu perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Tunggu sebentar, aku akan mengambil fotonya dulu. Setelah memperhatikan lukisan itu dengan saksama beberapa saat, Shen Baitian sedikit terkejut dan curiga. Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil gambarnya, lalu mengirimkannya ke seorang ahli penilaian yang dikenalnya. Namun Ye Feng tidak meragukan keaslian lukisan ini. Ini karena notifikasi sistem sudah terngiang di benaknya. Selamat, tuan rumah, Anda telah menyelesaikan misi navigasi berburu harta karun. Anda berhadiah 10 gedung apartemen di distrik Bingshan, senilai total 1 miliar yuan. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru atas kemurahan hati sistem tersebut. 10 gedung apartemen sekaligus. Tujuannya adalah menjadikannya perusahaan penyewaan umum, dan tidak pernah kembali. Sama seperti keterkejutannya yang menyenangkan, Shen Baitian juga menerima balasan dari penilai, Nona muda Shen, dari mana Anda mendapatkan lukisan ini? Penilai utama mengirimkan pesan suara, dan kegembiraannya bisa terdengar. Itu milik temanku, jawab Shen Baitian buru-buru. Aku ingin kau memastikan keasliannya. Penilai utama itu sedikit bersemangat. Tentu saja ini asli. Ini, gadis bertopi merah, karya Picasso. Sudah lama hilang. Aku tidak menyangka lukisan ini ada di tangan temanmu. Temanmu benar-benar dewa. Shen Baitian menatap Ye Feng dengan kaget. Apakah lukisan ini benar-benar nyata? Orang ini benar-benar berhasil mengambil harta karun dari tumpukan sampah. Kalau saja dia tidak ada di sana sepanjang waktu, dia akan meragukan kebenaran masalah itu. Tuan Liu, tolong lihat lebih dekat. Apakah Anda yakin itu asli? Demi kehormatan yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun, aku bersumpah bahwa 99% lukisan ini adalah karya asli Picasso. Kecuali jika pemalsunya adalah dewa, mustahil mataku bisa tertipu. Lalu berapa harga lukisan ini sekarang? Menggunakan uang untuk mengukur karya sehebat itu sungguh penghinaan. Namun, dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, harga pasarannya seharusnya setidaknya 500 juta. Shen Baitian benar-benar terkejut. Lukisan ini bernilai 500 juta. Dia mengira Ye Feng adalah orang yang boros karena menghabiskan 30 juta untuk membeli rumah ini. Siapa sangka dalam sekejap mata, ia bisa meraup keuntungan lebih dari 10 kali lipat. Apakah orang ini seekor kucing buta yang bertemu seekor tikus mati, ataukah dia benar-benar menyembunyikan kekuatan aslinya? Ye Feng merasa bulu kuduknya berdiri karena tatapannya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Mata indah Shen Baitian menatapnya. Bagaimana kau tahu ada lukisan cat minyak tak ternilai yang tersembunyi di ruang kerja ini? Ye Feng tertawa, mana mungkin aku tahu. Aku cuma lihat-lihat saja, nggak ngangka keberuntunganku akan sebagus ini. Shen Baitian menghampirinya selangkah demi selangkah. Kau sebut ini keberuntungan? Ini sungguh keberuntungan yang luar biasa, ya. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah kau benar-benar dari bumi. Ye Feng mulai bercanda, biar ku beritahu sebuah rahasia. Sebenarnya, aku alien yang telah menyusup ke bumi. Namun, Shen Baitian tidak tergerak oleh omong kosongnya. Katakan yang sebenarnya. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Ye Feng menatapnya tanpa menyerah. Aku punya banyak rahasia. Apa kau benar-benar ingin tahu? Keduanya sangat dekat satu sama lain, dan mereka bahkan bisa merasakan napas masing-masing. Sikap Shen Baitian yang mengesankan langsung melemah. Gila. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk pergi. Namun, Ye Feng menariknya kembali dan menatap wajah mungilnya yang lembut. Wanita, sebaiknya kau tidak penasaran pada pria. Rasa ingin tahu membunuh kucing.
Kau belum pernah dengar itu. Shen Baitian menatap matanya dari jarak dekat, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ye Feng perlahan menundukkan kepalanya. Jantung Shen Baitian berdetak makin kencang. Apa yang dia lakukan? Dia tidak akan menggangguku, kan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah dia akan mendorongnya? Tetap. Saya lapar, saya akan makan. Saat Shen Baitian membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia tiba-tiba mendengar Ye Feng mengatakan ini. Kemudian, dia melepaskannya dan keluar dari ruang belajar terlebih dahulu. Shen Baitian menatap punggungnya dan merasa bahwa dia semakin misterius. Hei, aku memintamu untuk menyelidiki latar belakang Ye Feng. Bagaimana penyelidikannya? Kalian ngapain sih? Udah lama banget, tapi belum ada kemajuan. Aku tidak mau dengar alasan. Sebaiknya kau segera memberiku jawaban. Setelah menutup telepon, Shen Baitian menjadi tenang dan bergegas menyusul Ye Feng. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang kamu miliki. Aku akan menggali semuanya. Bab 58 berjuang sampai akhir. Kalau begitu ayo. Setelah makan siang dengan Shen Baitian pada siang hari, Ye Feng tidak pergi ke sekolah lagi dan langsung kembali ke vilanya. Tepat saat dia sedang diam-diam mengagumi lukisan gadis bertopi merah, teleponnya tiba-tiba bergetar karena beberapa notifikasi WeChat. Dan bunyi notifikasi sistem tidak berhenti. Ye Feng mengangkat teleponnya dan menemukan bahwa pesan itu berasal dari sekelompok kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Tanda seru tanda seru. Kelompok itu sangat tenang selama 2 hari terakhir. Siapa yang akan bosan mengirim begitu banyak pesan sekaligus? Ketika dia mengkliknya, dia melihat bahwa nama orang itu adalah Tang Xinyuan. Melihat nama ini, Ye Feng langsung mengerutkan kening. Tang Xinyuan adalah teman masa kecil mereka. Namun, ayahnya tiba-tiba menjadi kaya raya, dan seluruh keluarganya pindah ke lingkungan yang mewah. Ia juga bersekolah di sekolah elit. Kadang-kadang, dia akan muncul di hadapan mereka, tetapi dia juga akan mengendarai mobil mewah untuk memamerkan kekayaannya. Akibatnya, hubungannya dengan sekelompok orang itu perlahan-lahan merenggang. Kapan orang ini bergabung dengan grup? Kemudian, dia melihat pesan yang telah dikirimnya. Apakah Suyao ada di sini? Kenapa akhir-akhir ini kamu menghindariku? Kamu tidak menjawab telepon atau membalas pesanku. Suyao, kamu pindah, aku ke rumahmu sebelumnya untuk mencarimu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suyao, kamu harus membalasku. Jika Anda tidak membalas, saya akan tetap mengirim. Suyao, kamu di sana. Ada lebih dari 20 pesan berturut-turut, semuanya adalah @Zhou Suyao. Dan itu masih terus membanjiri layar. Ye Feng sedikit marah, dia segera menjawab, sudah selesai. Tang Xinyuan segera menjawab, oh, aku penasaran siapa dia, bukankah ini Xiao Feng, lama tak bertemu, kudengar kau kaya raya, benarkah, kau masih bisa kaya? Alis Ye Feng semakin berkerut. Apakah aku kaya atau tidak, itu urusanmu. Tang Xinyuan mengiriminya senyum. Aku akan sangat senang jika kamu benar-benar kaya raya, tapi aku khawatir beberapa orang hanya berpura-pura kaya karena rasa rendah diri mereka. Ye Feng mencibir, kamu berbicara tentang dirimu sendiri, kan? Tang Xinyuan tidak senang. Aku lebih kaya darimu, apa kau masih perlu berpura-pura? Hanya orang yang rendah diri yang perlu berpura-pura, siapa yang kumaksud, kau tahu betul. Tanpa menunggu jawaban Ye Feng, Zhou Suyao tiba-tiba muncul. Tang Xinyuan, bicaralah dengan jelas bagaimana Ye Feng berpura-pura, hari itu, kita semua ada di sana, Ye Feng mengendarai supercar mewah dan banyak petinggi bisnis datang menyambutnya, dia juga membeli 60% saham Lingyun Real Estate, jadi dia jauh lebih baik daripada kamu. Ketika Tang Xinyuan melihatnya berbicara membela Ye Feng, dia langsung menjadi cemburu. Kalian ini terlalu mudah ditipu, ya, apa kalian tidak tahu kalau mobil sport bisa disewa, bos besar dunia bisnis itu bisa saja orang lain yang menyamar, soal akuisisi Lingyun Real Estate, apa kalian melihatnya sendiri? Liu Jie, yang selama ini diam saja, turut berbicara membela Ye Feng. Atasan saya juga ada di sana, saya dengar darinya bahwa bos besar yang menyambut Ye Feng adalah Zhao Fulin, putra orang terkaya di provinsi Zhongshan, Zhao Yuesheng. Kata-katanya bagaikan bom yang meledak. Kelompok itu langsung meledak. Benarkah, putra orang terkaya di provinsi Zhongshan? Ya ampun. Saya penasaran kenapa temperamen orang itu begitu baik, jadi, dia anak orang terkaya. Ya ampun, aku benar-benar pernah berhubungan dekat dengan putra orang terkaya, ini terlalu ajaib. Xiao Feng benar-benar tahu orang hebat selevel ini, sungguh luar biasa. Tang Xinyuan bahkan lebih marah ketika dia melihat semua orang memuji Ye Feng. Siapa bilang keluarga Zhao adalah keluarga terkaya di provinsi Zhongshan, masih banyak orang lain yang lebih mengesankan daripada mereka,
tapi mereka tetap rendah hati, orang-orang selevelmu tidak akan mengerti cerita-cerita orang dalam seperti ini. Zhou Suyao berbicara lagi. Meskipun keluarga Zhao bukan yang terkaya, mereka tetap sangat berkuasa. Xiao Feng kenal bos besar selevel ini membuktikan kekuatannya. Tang Xinyuan terus membantah, memangnya kenapa kalau mereka saling kenal, aku juga kenal Zhao Fulin, apa gunanya, kalau ada yang berinisiatif menyapa, itu artinya mereka sopan dan ramah, tapi bukan berarti kamu hebat, kan, kamu tidak akan mengerti meskipun aku beritahu. Melihat dia masih bersikap tenang, Ye Feng hendak menjawab. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan. Itu adalah panggilan dari petugas hukum apartemen Bingshan, yang memintanya untuk melakukan pekerjaan serah terima. Baru saat itulah dia ingat bahwa sistem telah menghadiahinya 10 gedung apartemen setelah dia menyelesaikan misi perburuan harta karun pada siang hari. Setelah menutup telepon, dia berpikir sejenak dan kemudian add Zhou Suyao di grup. Suyao, apakah kamu ada waktu luang sore ini? Saya libur hari ini, ada apa? Kalau begitu, kita bertemu di apartemen Bingshan nanti, aku punya kejutan untukmu. Kamu misterius sekali, baiklah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tang Xinyuan sedikit marah saat melihat mereka berdua mengabaikannya dan bahkan menggodanya di depannya. Saya bebas di sore hari, bagaimana kalau saya pergi dan melihat kejutan apa yang telah disiapkan Tuan Ye, apakah ada di antara kalian yang mau pergi bersama? Setelah itu, beberapa orang bersemangat mendaftar. Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah Tang Xinyuan bertekad untuk melawannya sampai mati? Kalau begitu, datanglah. Dia berharap jika saatnya tiba, dia tidak akan kehilangan gigi depannya. Bab 59 Anda benar-benar di sini. Ketika Ye Feng tiba di apartemen Bingshan dengan mobil super likan miliknya, Zhou Suyao telah lama menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun merah anggur dan sepasang sepatu hak tinggi merah. Wajahnya juga ditutupi dengan riasan yang langka dan indah. Dia tampak seperti bola api yang berkobar-kobar. Ye Feng menghentikan mobil sport di depannya dan bersandar di jendela, tersenyum dan menggoda, apakah kamu harus berdandan secantik itu untuk bertemu denganku? Zhou Suyao menyingkirkan beberapa helai rambut di depan matanya, tampak sangat menawan. Saya di sini untuk menemui tuan muda tertua kita, Ye. Tentu saja, saya harus berpakaian rapi. Saya tidak mau mempermalukan Anda. Ye Feng menyentuh hidungnya. Ini namanya, wanita mencari pria yang disukainya, kan? Zhou Suyao tersipu. Itu bukan kata yang bagus. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara dan tertawa, sebuah Porsche Panamera merah melaju kencang mendekat. Suara derit rem mobil terdengar. Mobil berhenti di belakang Ye Feng. Di belakang Porsche Panamera, ada beberapa mobil keluarga biasa. Itu adalah Tang Xinyuan dan beberapa teman masa kecilnya. Suyao, aku sudah lama mencarimu, tapi kau malah menghindariku. Ye Feng mengajakmu berkencan hanya dengan satu kalimat. Apa kau tidak takut aku cemburu? Melihat perilaku mesra Ye Feng dan Zhou Suyao, Tang Xinyuan tiba-tiba merasa cemburu. Tang Xinyuan, apa maksudnya? Aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Kenapa kamu cemburu? Mata Zhou Suyao berkilat jijik saat melihat Tang Xinyuan. Tang Xinyuan sudah lama mengganggunya. Dia sangat kesal. Tang Xinyuan sedikit marah, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Zhou Suyao, jadi dia berbalik untuk melihat Ye Feng. Oh, jadi ini supercar likanmu. Sewa mobil seperti itu mahal, kan? Ye Feng secara alami meletakkan tangannya di bahu Zhou Suyao dan menatapnya dengan provokatif. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Tang Xinyuan bahkan lebih marah saat melihat ini. Tentu saja, aku sangat ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Ye. Bukankah kau bilang kau sudah menyiapkan kejutan untuk Suyao? Mana kejutannya? Ye Feng mengabaikannya dan berjalan menuju apartemen dengan Zhou Suyao di pelukannya. Zhou Suyao juga sangat patuh dan tidak melawan. Mata Tang Xinyuan terbakar amarah. Nak, hari ini aku akan menunjukkan sifat aslimu. Petik 1. Dia ingin membiarkan Suyao melihat siapa yang pantas untuknya. Ye Feng, kenapa kau membawaku ke sini? Zhou Suyao tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Ye Feng tidak menjawabnya langsung. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan. Lumayan. Lokasinya sangat bagus dan fasilitas di sekitarnya sangat lengkap. Apartemennya juga sangat indah. Bisa dibilang apartemen mewah. Zhou Suyao menjawab dengan lancar. Jelas sekali dia telah melakukan riset di bidang ini. Kalau kamu suka, kamu bisa pindah ke sini. Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi saran. Sewa di sini tidak murah, kan, aku tidak mampu membelinya. Zhou Suyao buru-buru menggelengkan kepalanya.
Kamu tidak perlu membayar sewa, gratis. Ye Feng tersenyum. Kamu sudah membayar sewa. Zhou Suyao tidak bereaksi tepat waktu. Tidak, aku baru saja membeli 10 gedung apartemen di sini. Nada bicara Ye Feng sangat tenang. Namun pesan dalam kata-katanya tidak tenang sama sekali. Zhou Suyao menatapnya dengan tercengang. Apa katamu? Kamu membeli 10 apartemen di sini. Benarkah? Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja benar. Aku mengundangmu ke sini hari ini karena aku ingin kau membantuku mengelola 10 gedung apartemen ini. Kau bisa membantu menagih sewa dan membantu para penyewa menyelesaikan beberapa masalah. Zhou Suyao bahkan lebih terkejut. Kau ingin aku membantumu mengelola gedung apartemen? Ye Feng menggaruk hidungnya. Kenapa? Kamu tidak mau? Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk soal gaji. Aku jamin gajimu akan jauh lebih baik daripada pekerjaanmu yang sekarang. Zhou Suyao segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu terkejut. Berapa banyak yang kau habiskan untuk 10 gedung apartemen ini? Sebelum Ye Feng bisa menjawab, Tang Xinyuan, yang telah mengikuti mereka, akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Suyao, jangan percaya omong kosongnya. Dia bohong. Kamu tahu berapa biaya untuk membeli 10 gedung apartemen di sini? Kamu benar-benar seperti kodok yang menguap. Suaramu besar sekali. Zhou Suyao memelototinya dengan jijik. Aku yakin Ye Feng tidak akan berbohong padaku. Tang Xinyuan kecewa. Suyao, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Mustahil membeli 10 gedung apartemen di sini tanpa 1 miliar yuan. Apa dia punya uang sebanyak itu? Kurasa dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawanmu. Ye Feng mencibir, Tang Xinyuan, jangan berpikir semua orang tak tahu malu sepertimu. Tang Xinyuan memelototinya. Ye Feng, kau bisa berbohong pada Suyao, tapi kau tidak bisa berbohong padaku. Kalau kau benar-benar bisa membeli 10 gedung apartemen di sini, aku akan langsung melahapnya. Ye Feng tersenyum. Kamu suka banget makan kotoran, iya. Pantas saja mulutmu bau sekali. Tang Xinyuan tetap tidak tergerak. Kalau kamu punya kemampuan, buktikan dulu padaku. Kalau tidak bisa, kamu makan kotoran saja. Berani taruhan. Ye Feng tertawa terbahak-bahak, setuju. Saat itu, seorang wanita berjas bisnis hitam berjalan cepat. Wanita itu berusia 30-an, dan kakinya, yang terbungkus stoking hitam, ramping dan sangat menggoda. Semua mata tertuju padanya. Kemudian, mereka melihat wanita itu berjalan langsung ke arah Ye Feng. Anda pasti Tuan Ye Feng. Saya Jiang Hui, manajer hukum apartemen Bingshan. Saya sudah lama menunggu Anda. Mendengar kata-kata wanita itu, semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Bab 60 mereka. Tidak terlalu dekat. Maaf, saya terlambat di jalan, Ye Feng menjelaskan dengan santai. Tuan Ye, kontrak dan prosedur pengalihan untuk 10 gedung apartemen Anda sudah siap. Anda tinggal menandatanganinya. Jiang Hui menunjukkan profesionalisme yang baik dan berperilaku dengan baik. Apa yang baru saja kau katakan? Tanya Tang Xinyuan terburu-buru. Apakah dia benar-benar membeli 10 gedung apartemenmu? Jiang Hui meliriknya dengan aneh. Ya, ada masalah. Kamu yakin? Tang Xinyuan agak bingung. Bagaimana dia bisa membeli begitu banyak apartemen? Apakah kamu meragukan profesionalismeku? Jiang Hui sedikit tidak senang. Setelah itu, dia mengabaikannya dan menatap Ye Feng. Tuan Ye, ayo kita selesaikan prosedur serah terima. Ye Feng mengangguk, lalu berbalik dan menatap Tang Xinyuan dengan jijik. Bukankah kamu bilang ingin makan kotoran? Cari saja sesuatu yang segar untuk dimakan. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menemukan apapun, aku bisa menyediakannya gratis. Pasti akan mengenyangkan perutmu. Zhou Suyao menutup mulutnya dan tertawa, lalu mendorong Ye Feng. Kau terlalu menjijikkan. Ekspresi wajah Tang Xinyuan jelek. Dia datang jauh-jauh ke sini hari ini untuk melihat Ye Feng mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi badut. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Dari mana Ye Feng mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk dapat membeli 10 gedung apartemen sekaligus, seberapa kayakah dia? Beberapa teman dekatnya yang datang menonton pertunjukan segera mengirimkan pesan ini kepada kelompok itu. Obrolan grup meledak lagi. Setelah dibalas oleh Tang Xinyuan, mereka mulai curiga bahwa Ye Feng berbohong kepada mereka. Sekarang, fakta telah membuktikan bahwa Ye Feng memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Dia membeli 10 gedung apartemen sekaligus. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun di masa depan dan hanya berbaring dan menagih sewa, dia masih akan mampu menjalani kehidupan yang lebih bebas daripada kebanyakan orang.
Itu hanya membuat orang menjadi gila karena cemburu. Proses serah terima berjalan lancar. Setelah Ye Feng menandatangani kata terakhir, Jiang Hui mengulurkan tangannya untuk memberi selamat. Selamat, Tuan Ye, Anda adalah pemilik asli apartemen Bingshan mulai sekarang. Terima kasih. Ye Feng mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Dia hanya merasakan tangannya lembut seakan tak bertulang, dan kulitnya sehalus sutra. Jantungnya tak kuasa menahan gemetar. Pesona wanita muda yang sudah bersuami memang bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang awam. Tuan Ye, bagaimana kalau kita saling menambahkan di WeChat? Kalau ada masalah hukum di kemudian hari, silakan hubungi saya kapan saja, saran Jiang Hui. Dia secara alami bisa melihat kekuatan Ye Feng. Akan lebih baik baginya untuk berteman dengan orang seperti itu. Tentu saja, Ye Feng sangat senang melakukannya, jadi dia segera menambahkannya di WeChat. Apakah mereka teman-teman Tuan Ye? Tanya Jiang Hui sambil menatap Tang Xinyuan dan yang lainnya. Jika Ye Feng menjawab, ya, dia mungkin akan menambahkannya. Beberapa dari mereka juga menatap Ye Feng dengan mata penuh semangat. Mereka juga ingin menambahkan wanita muda berkualitas tinggi ini di WeChat meskipun mereka tahu bahwa wanita seperti ini adalah eksistensi yang hanya dapat mereka impikan. Tetapi setidaknya akan cukup baik untuk dipamerkan kepada orang lain. Namun, Ye Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenal mereka. Orang-orang ini, termasuk Tang Xinyuan, ada di sini entah untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri atau mencurigainya. Dia tentu saja tidak peduli dengan perasaan orang-orang seperti itu. Tang Xinyuan dan yang lainnya merasa sedikit malu. Mereka tergesa-gesa melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Zhou Suyao memandang sekelompok orang yang berada dalam keadaan menyedihkan dan merasa sangat bahagia. Akan kubiarkan kalian semua memandang rendah Ye Feng lagi. Jiang Hui lalu mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Ye Feng dan pergi. Ye Feng memandangi punggungnya yang memikat, dan tak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi emosi. Masih melihat. Matamu bisa copot kalau terus melihat, Zhou Suyao, yang berdiri di samping, menggodanya dengan masam. Ahem, menurutku Nona Jiang ini cukup cakap. Ye Feng sedikit malu. Jadi maksudmu aku tidak bisa melakukannya? Zhou Suyao tidak menyerah. Kau mampu, kau bahkan sangat mampu. Ye Feng segera mengakui kekalahannya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Zhou Suyao langsung ke intinya. Ye Feng pusing memikirkan pertanyaan itu. Ia memutuskan untuk menyerang, kau harus bertanya pada dirimu sendiri apa yang bisa kau lakukan. Zhou Suyao tertegun sejenak, tetapi dia segera menyadari bahwa dia mencoba menyerang kedua belah pihak dengan kata-katanya. Wajahnya memerah sampai ke telinganya. Dia langsung ingin melarikan diri. Ye Feng menariknya ke dalam pelukannya. Kenapa kamu lari? Pembantu. Zhou Suyao sedikit kesal. Siapa yang kau sebut pembantu rumah tangga? Ye Feng tersenyum jahat. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu mengelola tempat ini. Aku akan menjadi tuan tanah dan kau akan menjadi pengurus rumah tanggaku. Kata-katanya terlalu vulgar. Zhou Suyao memarahinya dengan malu, tak tahu malu. Siapa yang mau jadi pembantumu? Tatapan Ye Feng mengancam. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Zhou Suyao sama sekali tidak takut. Kamu. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang lebih tidak tahu malu lagi. Ye Feng berkata sambil segera menariknya. Zhou Suyao tiba-tiba diserang diam-diam, dan sedikit bingung. Dia terus menepuk dadanya dengan tangannya. Akan tetapi, tenaganya yang kecil tidak mampu menggerakkan pihak lain sama sekali. Ye Feng baru melepaskannya saat mereka hampir kehabisan napas. Dasar kau orang jahat. Wajah Zhou Suyao sudah memerah sampai ke telinganya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.